Guys, program apa? Narasi inspirasi. Narasi inspirasi dari Sigar TV. Thank you kru Sigar TV yang sudah datang ke rumah. Ada Bang Ara di sini, ada Bang Jo di sini. Mau gunung, laut, air terjun itu lengkap gitu ya. Dan kebetulan saya pernah dipercaya juga untuk menjadi salah satu host acara jalan-jalan program TV gitu. Tugas untuk menguji sertifikasi kompetensi buat teman-teman pemandu wisata. Jadi makin lengkap kebahagiaan saya berada di dunia pariwisata, terutama di Lampung. Kemudian saya masuk Unila, Universitas Lampung itu tanpa tes karena saya mempunyai prestasi akademik. Pada saat masuk Unila pun saya sambil bekerja, sambil jalan-jalan, dan pada saat setelah selesai dari Unila, alhamdulillah saya salah satu yang terbaik juga di Unila, sehingga sama Unila disalurkan bekerja di perusahaan. Jadi nggak sempat melamar kerja loh, karena memang disalurkan karena salah satu yang terbaik. Nah, karir dosen saya dimulai dari situ. Bekerja di perusahaan, sedekah jariah, ilmu yang berguna, doa yang soleh. Nah, ilmu yang berguna ini bisa dapatkan dari seorang dosen. Sehingga saya profesionalisme saya sebagai seorang dosen saya tingkatkan. Saya mengikuti ujian sertifikasi dosen dan alhamdulillah lulus. Jadi sekarang kesibukan saya nambah lagi. Jadi harus buat materi masyarakat, penelitian, jurnal, publish. Tapi obatnya kalau sampai tinggal jalan-jalan aja. Nah, karena saya mengajar di banyak kampus, sampai sekarang saya jalan-jalan bareng-bareng dengan mahasiswa atau mahasiswa saya. Jadi kadang-kadang mereka panggil saya, Pak, Mister, Babe, Bang, udah bingung. Saya bilang, diasikin aja. Jadi ada yang manggil saya Bang, ada yang manggil saya Babe, gitu ya. Dan dari situlah julukan itu muncul. Kalau ditanya, kenal dengan Bang Didi nggak? Bang Didi mana? Yang dosen yang bertualang itu ya. Akhirnya terciptalah dosen bertualang. Nah, sampai sekarang alhamdulillah tagline dosen bertualang itu menjadi populer sehingga saya banyak diminta untuk menjadi narasumber bintang tamu baik di lokal maupun di nasional. Jadi kemarin juga alhamdulillah kita sudah selesai webinar nasional bareng Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Itu menceritakan tentang minat, passion yang berhubungan juga dengan traveling. Itu buat anak-anak muda zaman sekarang kalau punya passion, punya minat, diasah terus, upgrade diri, konsistensi, sehingga bisa menghasilkan uang nanti. Kita ke belakang lagi, awal-awal traveling itu dulu kemana, terus biayanya dari mana, boleh ceritain pengalaman yang pertama kali traveling sehingga membangkitkan gairah pengen traveling terus. Awal-awal traveling itu biaya pakai biaya sendiri ya, karena memang tidak ada yang biayai waktu itu, jadi saya masih. Kalau zaman SMA itu saya travelingnya masih ke gunung-gunung yang ada di Lampung, Gunung Raja Basa, Gunung Tanggamus gitu ya dan lain-lain. Terus saya sempat juga diusir sama bapak saya karena memang setiap Sabtu Minggu itu saya pasti naik gunung nggak pulang. Pulang-pulang pukul itu sudah abu-abu monyet warnanya yang sudah hitam metalik gitu. Pada saat saya diusir gitu, saya tidur di rumah teman, terus saya curhat, terus saya bilang kenapa ya saya kan tidak melakukan kejahatan, saya tidak mencuri, saya tidak narkoba, kenapa dibenci hanya gara-gara narkoba. Tapi saya berusaha memahami bapak saya gitu, kenapa dia tidak mau saya seperti ini. Setelah saya analisa ternyata sebenarnya bapak itu sayang sama saya. Dia nggak mau kalau saya terus capek dan banyak buang waktu yang nggak berguna. Karena kalau zaman dulu kan begitu naik gunung sampai sana tidur-tiduran, makan, ya foto-foto pulang udah selesai, nggak dapat apa-apa. Saya berpikir, oh nggak bisa seperti ini, saya harus upgrade diri. Saya bilang kalau naik gunung harus dapat duit, saya bilang. Jadi saya bersama teman-teman itu berencana untuk membuat sebuah paket tour. Jadi kita itu belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Perancis. Tujuannya adalah apa? Kalau nanti juga boleh datang ke Lampung, kita yang jadi guide tournya, nganterin mereka ke hutan-hutan, ke Taman Nasional Gunung Batik Selatan, ke gunung, kemana gitu ya. Dan alhamdulillah tercapai. Sehingga pada saat kita dapat duit, saya pulang ke rumah, saya kasih ke bapak, kok ngapain nih? Ini kemarin naik gunung. Loh, kok naik gunung ada duitnya gitu ya? Ya nih kemarin jadi guide tour, jadi tour leader, bawa bule-bule, duitnya lumayan. Nah semenjak itu udah gak pernah dipermasalahkan lagi karena ternyata memang dari traveling itu ada duitnya. Dan sampai dengan sekarang saya membuktikan bahwa menjadi seorang traveler itu ada karirnya. Kebayang nggak teman-teman, saya jadi dari solo backpacker terus
ikut sharing post juga, ikut join trip juga, kemudian menjadi narasumber pariwisata, menjadi host pariwisata acara jalan-jalan, kemudian dosen di kampus pariwisata, sekarang menjadi asesor pariwisata. Artinya dari multi profesi yang saya miliki, dari sebagai seorang dosen, public speaker, liaison officer, kemudian singer, aktor, main film, musik, nyanyi, segala macam, penghasilan saya tertinggi tetap dari travel. Jadi menjadi seorang traveler itu ada karir. Terus tadi main film, udah main film apa aja? Terus pengalaman apa tuh yang didapat? Itu kan hal baru ya, dari bertualang, Iya, betul. dosen, sekarang ke film. Ya, jadi uniknya di sini adalah pada saat saya menjadi seorang traveler, ternyata itu membuka jalan saya untuk mempunyai pendapatan income dari berbagai bidang. Jadi dari menjadi seorang traveler, saya menjadi seorang public speaker, menjadi seorang bintang tamu acara-acara pariwisata, menjadi narasumber untuk bidang kepariwisataan, menjadi asesor pariwisata. Saya keliling Indonesia untuk menguji sertifikasi kompetensi. Kemudian saya juga luncurkan single perdana. Kemudian saya juga ditawarkan untuk main film. Nah, main film ini film itu ada dua yang saya mainkan, dua temanya ya. Yang satu indie, yang satu jalur bioskop. Nah, yang indie itu dulu mungkin sekitar 3-5 film lah. Itu hanya bantu teman-teman aja komunitas. Bang Ded, kita main film yuk, tapi ini kita nggak punya budget nih. Oh, nggak apa-apa, yang penting kita berkarya. Kita main film, ada yang, Bang Ded, siap nggak jadi ustadz? Oke, siap, pakai sorban saya. Ada tawaran lagi, Bang Ded, siapa jadi begal, monjokin orang? Siap saya. Bang Ded jadi Pak RT, oke lah, siap. Pokoknya namanya, saya nggak punya basic acting, nggak punya basic teater juga, tapi saya mau belajar gitu. Dan pada akhirnya film itu jadi, saya lihat, oh, saya sambil analisa kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Kemudian pada akhirnya baru dapat tawaran untuk main film bioskop. Film pertama itu Ayu Dia dan Jalan Pulangnya, itu betul-betul diproduksi sama semuanya teman-teman di Lampung, dan film pertama Lampung yang masuk ke bioskop industri nasional. Dan alhamdulillah tayang di bioskop kemarin itu 27 hari. Ya, hari pertama itu pecah rekor sebagai film yang paling banyak ditonton di jaringan CGV se-Indonesia waktu itu. Terus kita gala premier juga di Palembang, diputar di bioskop Palembang. Bahkan Bapak Menteri, Bapak Sandiaga Uno waktu itu kirim karangan bunga ya, karena beliau juga bangga ada komunitas di daerah yang bisa menembus film industri nasional, karena film ini juga termasuk dari 17 subsektor ekonomi kreatif gitu ya. Dan pada saat kita mau launching di daerah Jawa, Jakarta, ya ternyata waktu itu PSBB. Jadi agak sedikit down sebentar gitu, karena tidak bisa tayang di banyak bioskop di Jawa dan sekitarnya. Tapi kita nggak patah semangat, kita nggak putus asa. Kita buat film yang kedua, kita buat film Hikayat Pendekar Kakot. Ini mengangkat silat budaya Lampung. Kalau film yang pertama mengangkat pariwisata Lampung yang dikemas dalam drama keluarga, dimana kalau orang nonton itu pasti keluar tuh mata bengkak karena nangis gitu ya. Nah, film kedua ini kita mengangkat budaya Lampung. Kesan saya di film ini adalah saya nggak punya background silat juga, tapi saya mau belajar. Jadi kita dikarantina 7 hari dulu untuk latihan silat, latihan olahraga, olah jiwa, olah vokal semuanya ya. Dan saya pun di kontraknya memang harus numbuhin jenggot, kumis, gitu, kulit, sama ngurusin badan dan harus bisa silat. Jadi saya ikuti saja, dan alhamdulillah filmnya sudah selesai dan insya Allah nanti tayang di bulan Maret 2022 di bioskop. Jadi mau nggak mau saya memang harus banyak belajar. Jadi di film terakhir ini saya banyak dibantu dengan Kak Iswati Pratama, karena memang saya harus satuin frame dengan dia. Jadi kita banyak dialog, saya harus banyak tanya gitu ya. Di film yang Sukma Hilang, saya juga harus banyak berdiskusi dengan sutradaranya, Bang Rizkon, karena memang saya berperan sebagai seorang dosen metafisika yang tertarik dengan supranatural. Jadi saya harus melakukan eksorsis untuk menghilangkan kesurupan, saya harus berkomunikasi dengan hantu. Jadi yang kemarin juga kita syuting di tempat yang betul-betul angker ya, karena memang legendanya di tempat syuting itu ada, ada suami istri yang dibakar hidup-hidup di situ. Dan tempat itu kita pakai syuting gitu, sehingga pada saat syutingnya pun ya kita agak sedikit banyak diganggu dengan hal-hal mistis gitu. Tapi tentunya kita banyak doa, ada Pak Ustadz yang mendampingi juga, dan alhamdulillah syuting bisa diselesaikan walaupun harus selesai jam 3.